Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sebelum kita mulai, mari kita tabarukan ke mu'alif kita dan guru-guru kita kayak seperti biasanya. Alhamdulillah Nabi Mustafa wa habibina syafi'in wa qurratin. Sallallahu alaihi wasallam ala khususan abana wa ummatana wa jaddatana wa jaddatina masyakhana wa khana subhana asyikana asatidana talandikan usulihim wa furuhim wa dhuriyatihim wa zabil hukuki alaihim. Allahumma al-fatiha wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ke bab berikutnya, Om. Yakni bab mashul khuffain atau mengusap muzah itu kayak kas kaki, tapi dia terbuat dari kulit ya, kulit atau ya, yang jelas dia lebih tebal daripada kas kaki. Kalau kas kaki kan dari kain ya, dari kain. Kalau muzah itu kayak terbuat dari sol sepatu itu, cuman bentuknya lebih elastis kayak kas kaki. Mashul khuffaini yajuzu mashul syai'in. Yajuzu mashul syai'in min dhahiri a'lal khuffaini badalan an waslir rijlaini fil wudu' yauman wa lailatan lil muqim wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir. Jadi kalau misalkan ini biasanya di negara yang bermusim dingin, kayak dulu di Cape Town itu kalau musim dingin mau nyentuh air itu ogah-ogahan. Jadi dilemanya musim dingin yang 8 derajat Celcius atau sampai -2 derajat sampai 2 derajat Celcius itu dilemanya. Ya, salah satunya ketika wudhu, kedua ketika mandi. Jadi mandi pakai air hangat itu kulitnya itu nggak kuat, iritasi. Tapi kalau nggak mandi, badan itu ya butuh mandi. Sedangkan sholat itu sehari wudhunya itu kalau misalkan batal ya memang 5 kali. Minimal kan 5 kali. Tapi kalau misalkan nggak sampai batal, ya sesuai, ya masih dalam tohar, masih dalam keadaan bersuci, Tapi kalau batal dan dingin itu memang pakainya muzah. Jadi kalau pakaian itu juga rangkap. Jadi ada pakaian dalam kayak celana legging dan gitu, kayak legging. Terus setelah itu kas kaki, habis kas kaki muzah. Nah nanti kalau keluar baru pakai sepatu, tambah sepatu. Jadi kaki itu ada 3, kas kaki, muzah, sama sepatu. Misalnya muzah sama sepatu. Jadi kalau masuk ke masjid, sepatunya dilepas. Di acara ini ini ada meringankan, dan sangat meringankan bahkan, sangat meringankan. Jadi ketika dalam keadaan dingin, nggak harus lepas kaki, tapi bisa diusap a'lal khuffain ini, bagian atasnya muzah tadi yang kayak kas kaki. Jadi di atasnya doang diusap. Jadi nggak harus dilepas muzahnya terus marono diguyur. Sensitif banget itu kaki. Ya, walaupun nggak bepergian boleh itu. Jadi
Kalau nggak bepergian, kalau dalam keadaan mukim di rumah saja, itu durasinya sehari. Sehari. Jadi habis sehari tetap harus kena air kakinya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan bepergian, boleh apa namanya, sampai 3 hari, boleh sampai 3 hari. Wasalah sata ayamin bila yaliha lil musafir. Jadi untuk yang musafir 3 hari. Tapi kalau di rumah saja sampai ya sehari doang. Hitungannya sehari dari mana? Ya dari dari apa namanya, awal kali menggunakan. Kan habis bersuci wudhu, terus itu terhitung ya startnya dari sana. Misalnya tadi menggunakannya habis wudhu duhur ya, ya udah berarti terhitung setelah duhur itu. Ini ada perbedaan pendapat yang kalau Ibnu Hajar ngitungnya, ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar sama Rafi, sama Ar-Romli. Jadi statnya ada yang mengatakan apa namanya, tadi setelah wudhu itu baru start. Misalkan setelah wudhu jam 1, wudhu duhur jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12. Nah, startnya ya jam 12 itu. Sehari. Tapi ada yang mengatakan misalkan habis wudhu, satunya itu hitungannya setelah batal. Jangan habis duhur, sholat kan, ya, habis sholat terus tidur. Habis tidurnya katakanlah sampai asar. Berarti batalnya itu ketika bangun. Nah mau tuh, katakanlah bangunnya jam 3. Berarti start hitungan harinya itu dari jam 3. Kalau tadi pendapat yang pertama dari habis wudhu duhur, startnya berarti jam 12. Tapi yang pendapat yang kedua, startnya ya setelah batal pertama, yakni jam berapa tadi? Jam 3. Nanya dulu. Watabtadiul muddatu mintiha ilhadasi ba'dal lubsi. Ini tadi ada perbedaan pendapat yang itu tadi. Mulai ibtidaknya dari mana? Pemakaian muzah. Kalau di Indonesia kayaknya nggak digunakan itu muzah. Di negara yang bermusim dingin, yang ada musim dinginnya. Lakin yustaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. Ada 7 syarat untuk boleh menggunakan muzah itu. Yang pertama, ayul basa al khufani ala toharotin kamilatin. Jadi yang menggunakan khufain tadi itu setelah bersuci, setelah berwudu atau setelah mandi, pokoknya dalam keadaan suci. Setelah bersuci baru menggunakan muzah. Nah setelah menggunakan muzah, nanti ketika batal tinggal diusap atasnya doang. Terus yang kedua, wa ayyakuna qawiyaini. Muzahnya kuat, memang kuat, harus kuat, nggak mudah dodol. Terbuat dari kulit sih, hangat kan, untuk penghangat juga. Wa ayyakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil khorzi. Ya, sekiranya air nggak sampai nerembes. Anti air, memang bahannya anti air. Wa ayyakuna satiro ini, dan menutup bagian yang biasanya terkena wudhu. Tadi kan kemarin wudhu itu kalau batasan air kan di atas mata kaki ya, asak sampai betis, yang kelihatan betis yang paling pangkal itu, paling asak. Jadi desain muzah tadi, desain yang kaos kaki dari kulitnya tadi itu di atas mata kaki. Jadi dia nutup mata kaki, memang dia nutup. Nah yang dibasuh sampai sana. Lima halil fardi wa yakuna satira ini 5 halil fardi minal jawanib wal asfal. Dari sisi kanan kiri atas bawah tertutup.
bukan nggak nggak ada lubang-lubangnya memang. Desain muzanya nggak berlubang-lubang. Kalau berlubang itu nggak mengakibatkan kurang sah itu, atau syaratnya tidak terpenuhi, syarat untuk membasuhnya tadi. Fa'alla yahsula lila bisi hima hadasun akbar. Dan pengguna muzah itu tidak dalam kondisi hadas besar. Kalau hadas besar waktunya mandi ya mandi, tetap nggak mandi. Nah itu dilemanya ketika mandi ini. Pakai air panas itu kulitnya iritasi, pakai air dingin badannya kedinginan. Karena memang udah posisinya apa namanya, hawanya cuacanya dingin banget. Fa'alla yadhara syai'un min mahalil fardhi. Dan bagian-bagian yang terkena wudhu itu tidak sampai kelihatan, kecuali bagian bawah. Kalau bagian bawah ada rukso ya, bagian kaki misalkan saking seringnya kepake musahnya, bagian bawah ini agak robek sedikit atau ada agak celah, ada celahnya sedikit, itu masih dimaafkan. Allatan hala al uro. Itu dikiaskan ketika seorang sholat, yang sholat ada di lantai dua, pakai sarung kan, kelihatan auratnya kelihatan sedikit. Nah itu dimaafkan. Nah, karena yang lihat dari bawah, posisi yang lihat dari bawah. Jadi kalau yang dari bawah ini dimaafkan. Kalau sholat rajulun ala akimmatin bihaitsu tura auratuhu liman huwa asfala sahhat sholatuhu. Jadi dikiaskan ke perihal ini tadi ya, ada orang sholat di bukit atau kalau sekarang itu masjid lantai atas, sedangkan yang bawah itu masih dimaafkan, sahhat sholatuhu. Kayak itu tadi, kayak muzah yang bagian bawahnya itu kok sampai ada lubang sedikit atau sobek, itu masih dimaafkan. Tapi kalau yang sobek atau yang agak lubang itu sebagian-bagian samping, nah itu nggak ada maafkan, kurang sah, nggak sah. Ya sekalian aja dibasuh kan air apa namanya kakinya. Nah ini selanjutnya syurutul wudhu'i. Syarat-syarat berwudhu ini ada 15. Syurutul wudhu'i ya 15, ada 15. Yang pertama apa? Al-Islam, beragama Islam. Jadi kalau misalkan nggak beragama Islam, dia melakukan aktivitas wudhu atau menjalankan ibadah wudhu, ritual wudhu, nggak terhitung sebagai amaliyah ubudiyah. Yang pertama beragama Islam. Ya cuma dapat tabarruk doang, dapat dingin-dinginnya doang, nggak terhitung sebagai ibadah. Kan kemarin wudhu itu hitungannya sebagai ibadah ya, ritual ubudiyah. Tapi kalau misalkan nggak beragama Islam, ya nggak termasuk. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu sudah paham betul. Sudah bisa membedakan mana yang boleh sama yang mana yang enggak. Sudah bisa, kalau udah tahu duit 5.000 untuk jajan, ya tamyiz kan. 10.000, 20.000, 30.000, bisa jajan gitu ya tamyiz kan. Wanakau anil haidhi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Jadi nggak dalam keadaan hadas besar ya, nggak dalam keadaan hadas besar, atau dalam keadaan masih mengemban najis, misalkan habis kencing atau habis BAB gitu kan, nggak cawi, nggak istinja, cuman wudhu doang, ya nggak bisa. Jadi memang harus dalam keadaan suci. Baik itu suci dari najis maupun dari hadas besar. Nah, kayak habis habis istinja, habis BAB, habis head, habis nifas, ya
ini bersuci dulu. Syarat ya, syaratnya. Jadi an-naqa anil haidhi wan nifas. Begitu juga tadi suci dari apa namanya? Dari najis. Terus wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, dan enggak ada halangan antara aliran air yang ke anggota tubuh itu wusulal ma sama ke kulit ilal basyarah, nggak ada halangan. Jadi kemarin misalkan ada apa namanya, kena cat atau kena kapur, kena tinta, itu uh, hanya dihilangin sebisanya doang, udah sebisanya. Tapi nggak harus, misalkan sudah nggak bisa hilang tapi masih diguyur aja, nggak harus seperti itu. Yang sekiranya sudah dibersihkan ya sudah. Kok masih ada labet masih ada apa namanya, apa labet itu, alasar, masih ada yang apa namanya, yang melekat, ya sudah, nggak ya ya nggak apa-apa, tetap mu'dhamul a'dha, anggota-anggota tubuh itu sebagian besar anggota tubuh masih kena wudu, jadi tidak dipermasalahkan, masih dianggap sah sekiranya air itu tadi langsung menyentuh kulit. Yang kayak tinta, cat dan lain sebagainya kemarin hanya dibersihkan sebisanya. Terus wa alla yakuna 'alal uzwi ma yughayyirul ma. Jadi sekiranya air yang mengalir tadi tidak merubah sifat-sifat air. Misalkan kayak tinta ya, tinta itu kan ketika kita apa namanya, kita kasih air, itu kan air yang mengucurkan jadi hitam tuh, hitam. Atau kena kita habis ngecat, ngapur tintanya kan apa namanya, airnya kan kemudian berubah jadi putih-putih kapur. Nah itu yang namanya ya yakunu ma yughayyirul ma. Jadi airnya berubah kemudian. Nah sedangkan syaratnya alla yakuna alal uzwi ma yughayyirul ma. Jadi sekiranya itu tidak merubah kondisi air itu pada bagian pertama doang. Tapi kalau sudah dibersihkan jelas, tadi maksudnya sudah diguyur di bagian pertama, terus bagian kedua kalau masih ada sisa-sisa, itu sudah dimafo. Jadi sudah nggak harus, yang pertama doang, yang pertama udah dihilangin tadi. Ya udah, kalau misalkan kedua sudah masih ada sisa-sisa sedikit, itu nggak dihitung, sudah terhitung, itu namanya ayakun, sudah bukan termasuk ala yakuna alal uhi mayughayyirul ma, sudah tidak masuk merubah air, tapi sudah masuk ke yang mensucikan. Jadi airnya sudah bisa mensucikan itu. Wal ilmu bi fardhiyatihi, tahu bagian-bagian mana yang termasuk fardu, anggota tubuh mana yang termasuk fardu, dan anggota tubuh mana yang sunnah. Nggak angger basuh wajah sunnah, basuh tangan sunnah, rusak. Jadi tahu mana bagian-bagian yang fardu, mana bagian-bagian yang sunnah, atau minimal dianggap fardu kabeh ya. Maksudnya basuh hidung, istinsak, menyerap air ke hidung, terus marono apa namanya, berkumur, itu dianggap fardu aja semuanya. Jadi tahu untuk amri selamatnya ya, ini amri selamatnya ya anggap aja fardu semua. Tapi kalau bisa setidaknya wal ilmu bi fardhiyatihi, tahu bagian mana yang fardu dan bagian mana yang sunnah. Terus wa alla ya'taqida fardhon min furudhihi sunnatan. Jadi tidak meyakini bagian-bagian fardu itu sebagai sunnah, tapi yang sunnah-sunnah dijadikan fardu itu masih dimakfu. Tapi bagian-bagian fardu yang dianggap sunnah itu bermasalah itu. Itu syarat, soalnya menjadi syarat sahnya. Terus wal ma'u at-tahur, airnya suci. Air suci kemarin sudah kita bahas ya.
suci kemarin. Wal ma'u at-tahur, airnya suci. Memang karakter air berbeda ya, karakter air di Surabaya sama karakter air di Jombang berbeda, nanti di pegunungan juga berbeda. Yang dekat-dekat laut juga berbeda karakter airnya, ada yang agak sedikit-sedikit asin, agak sedikit lengket, sama yang di bagian-bagian pegunungan yang segar. Tapi itu sudah termasuk alma at-tahur. Memang karakter airnya memang berbeda, desain airnya sudah berbeda, tapi itu masih disebut air mutlak. Kemarin kan disebut air mutlak kan, karakternya memang berbeda karakter airnya. Wa izalatun najasati al-ainiyah, menghilangkan najis yang ada dulu. Kalau misalnya tadi tertempel najis, entah itu kena kotoran ayam, atau kita habis BAB, atau habis buang air kecil, itu disucikan dulu. Wajariyul ma ala jamil udwi, mengalirkan air ke bagian-bagian anggota tubuh. Watahak kukul muqtadi in bana al halu, dan meyakini memang itu sudah bagian-bagian wudhu sudah masuk kondisi wudhu, ya sudah meyakini dengan tahakuk, bukan insya Allah lagi. Insya Allah ini sudah termasuk wudhu, enggak, ini memang sudah meyakini bahwasanya dalam kondisi berwudhu. Wadawamun niyati hukman, dan menjaga kelanggengan niat, jangan sampai ketika dalam kondisi wudhu ada perbelokan niat. Wa adamu ta'liqiha, enggak menggantungkan niat pada sesuatu, misalkan kalau misalkan Khairuddin datang, saya wudhu ini, enggak digantungkan seperti itu. Misalkan Abid datang baru berwudhu, enggak. Jadi enggak ada mutaklik, enggak digantung-gantungkan seperti itu. Memang meyakini wudhu dan menyadari bahwasanya sedang berwudhu. Wadukhulul waktu, ini bagi orang yang wadukhulul waktu wal mualat, dan dukhul waktu itu masuk waktunya ya, masuk waktu sholat, atau masuk waktu tawaf, atau masuk waktu pokoknya lagi dalam kondisi masuk waktu. Wal mualat, dan berkesinambungan bagi orang yang beser, atau bagi orang yang sedang istihadah. Orang beser kan dikit-dikit ya mancur gitu kan, atau yang lagi dalam kondisi ya tidak sehat yang seperti itu, istihadah dan sebagainya. Itu wudhunya nunggu dukhul waktu, nunggu masuknya waktu. Bagi yang yang enggak berhalangan, orang yang sehat, maka sebelum waktu atau justru menjaga kesucian dawamul wudhu itu menjadi anjuran, dawamul wudhu. Nah, jadi menjaga terus suci itu sangat dianjurkan. Lida imil hadasi, jadi wal mualatu lida imil hadasi, atau dukhul waktu lida imil hadasi, jadi orang yang berhalangan terkait kesucian tadi, kayak orang-orang beser. Nah, sudah itu yang syarat-syarat wajib atau syarat sah yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, sehingga tidak terjadi miss ya. Sudah demikian yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.